एकमात्र विजय विक्रम तो घन घना घन घना घन गंभीर है. Halo sahabat pecinta film serial India, selamat datang di Ganapati Channel. Pada video kali ini Mimin akan bahas kenapa Karna dipanggil Danvir. Sebelum itu, seperti biasa Mimin minta sedekah kalian dengan cara tekan tombol subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video selanjutnya. Nah sobat, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Mengapa Karna disebut sebagai Danvir? Suatu ketika, Krishna pergi menemui Arjuna karena keduanya sudah lama tidak bertemu. Mereka berdua duduk untuk bermain dadu, dan sambil bermain, keduanya mulai mendiskusikan politik negara bagian Hastinapura. Selama diskusi, Krishna mulai berbicara tentang Karna. Arjuna yang mendengarkan perkataan Krishna, Arjuna merasa iri karena Krishna begitu sangat mengagumi kemurahan hati Karna, bahkan ia tahu bahwa Karna bukan sekutunya. Arjuna merasa tidak nyaman. Dia telah mendengar banyak tentang keterampilan memanah Karna yang mengesankan dari temannya. Dan oleh karena itu, ketika Krishna tampaknya terlalu kagum pada musuh bebuyutannya ini, Arjuna mulai berdebat. Arjuna kemudian berkata, "Teman, saya tahu Karna adalah pemanah yang hebat dan saya tahu dia juga murah hati. Tetapi dengan menyebutnya sebagai makhluk yang paling dermawan, tampaknya tidak dapat aku terima. Bahkan aku juga telah terlibat dalam tujuan mulia seperti itu. Dan aku juga telah menyumbangkan lebih dari yang mungkin Karna miliki. Lalu mengapa dia begitu dihormati di antara masyarakat?" Krishna yang mendengar perkataan Arjuna, Krishna mulai tersenyum. Tapi tidak menjawab karena dia tahu bahwa kata-kata belaka tidak akan dapat memuaskan rasa ingin tahu temannya. Krishna kemudian diam-diam bangkit dan berkata, "Saya pasti akan menjawab pertanyaan Anda. Tetapi sebelum itu, dapatkah Anda melakukan pekerjaan untuk saya?" Arjuna kemudian menjawab bahwa melayani Krishna akan selalu menjadi kehormatan baginya. Krishna mulai tertawa riang mendengar perkataan Arjuna. Krishna kemudian berkata bahwa ini adalah pekerjaan yang mudah. Krishna kemudian menunjuk ke arah gunung yang terlihat dari koridor istana. Setelah mengucapkan beberapa mantra dan menggunakan kemampuannya yang agung, Krishna mengubah gunung besar itu menjadi tumpukan besar koin emas dalam hitungan detik. Arjuna yang melihat itu tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Dengan rasa keraguan-raguan, Arjuna bertanya kepada Krishna, bagaimana dirinya bisa membantu Krishna. Krishna kemudian menjawab, "Arjuna, warga desa sebelah sudah banyak mengalami masalah. Mereka telah menjadi korban kekuatan Ibu Pertiwi. Mohon bagikan semua kekayaan ini di antara mereka untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan mereka." Arjuna siap membantu dan memerintahkan semua pelayannya untuk mengumpulkan semua penduduk desa yang berada di dekat gunung itu. Arjuna kemudian berkata kepada penduduk desa. Arjuna mengatakan bahwa penduduk desa akan berakhir penderitaannya karena keagungan dari Arjuna yang perkasa yang sudah membantu mereka. Semua prajurit mengikuti perintah dari Arjuna. Dan ketika Arjuna mulai proses menyumbangkan koin emas, dia berpikir dalam hatinya. Arjuna berpikir, mungkinkah Krishna sudah menguji kemurahan hatinya? Arjuna berpikir bahwa ia akan menyumbangkan
koin emas itu sendiri tanpa bantuan siapapun, karena dia mengira bahwa Krishna sudah menguji kemurahan hatinya. Setiap kali penduduk desa yang datang mendekati Arjuna, Arjuna memilah-milah penduduk desa dan membagikan koin itu sesuai dengan penampilan penduduk desa. Sehingga ada beberapa penduduk desa yang terpengaruh dengan seleksi yang dilakukan oleh Arjuna, sehingga mereka kembali dengan tangan kosong meskipun mereka berulang kali meminta bantuan pada Arjuna. Dari kejauhan, Krishna menyaksikan semua itu dalam diam. Krishna mengetahui apa yang coba dibuktikan oleh Arjuna. Setelah beberapa jam melakukan tugas itu, Arjuna menjadi lelah, tetapi dia heran melihat tumpukan koin emas itu tampaknya tidak terpengaruh meskipun sumbangannya begitu besar. Arjuna memandang Krishna dan meminta untuk istirahat dengan janji untuk melakukan sumbangan pada hari berikutnya. Ketika para prajurit melangkah maju dan menyarankan dirinya untuk membantu tugas Arjuna, namun Arjuna menolak menerima bantuan dari siapapun. Arjuna percaya bahwa pekerjaan yang benar yang dianugerahkan kepadanya oleh Sri Krishna tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Sri Krishna yang melihat dari kejauhan, dia hanya tersenyum menunggu Arjuna datang. Dan ketika Arjuna melangkah untuk memeluk Krishna, Krishna mulai berkata, "Sekarang kamu akan tahu Arjuna. Kenapa? Karena adalah makhluk yang paling dermawan di antara kita." Tapi Arjuna bingung dengan apa yang didengarkannya. Krishna yang melihat Arjuna yang kebingungan, Krishna berkata, "Masih belum yakin temanku, biarkan saya yang membantu Anda di sini." Dengan sekejap, Arjuna mendapati dirinya menyamar sebagai seorang Brahmana yang berdiri di istana Karna, sementara Krishna berdiri di sampingnya dengan segala kemuliaannya. Setelah melihat keduanya berdiri di koridor istananya, Karna memberi hormat kepada mereka berdua. Tanpa mengetahui fakta bahwa Brahmana yang berdiri di samping Krishna adalah saingan beratnya, yaitu Arjuna. Krishna mengulangi cerita yang sama kepada Karna tentang sebuah desa di sekitarnya yang terkena bencana alam dan penduduk yang membutuhkan di depan Karna. Sekali lagi ketika dia mengangkat jarinya menunjukkan ke arah gunung, dalam pandangan sekejap mata, gunung itu berubah menjadi tumpukan koin emas. Karna melipat tangannya sebagai penghormatan dan kekaguman atas pemikiran yang begitu mulia. Dia memanggil pelayan dan memerintahkan mereka untuk memastikan bahwa penduduk desa berkumpul di halaman dalam waktu sejam saja, sehingga dia bisa berbicara dengan mereka. Saat penduduk desa berkumpul di halaman besar istananya, dia bertanya tentang kerugian yang diderita dan meyakinkan mereka untuk membantunya. Sementara itu, ia memerintahkan pasukannya untuk memposisikan diri di sekitar gunung emas untuk menghindari segala bentuk kekacauan. Karena kemudian memberitahu penduduk desa tentang sumbangan besar yang diberikan oleh Dewa Krishna untuk membantu mereka. Semua penduduk desa memuji Sri Krishna atas perbuatannya. Mereka juga memuji raja mereka atas kemurahan hatinya. Karna lalu memerintahkan para prajuritnya untuk mengizinkan penduduk desa membawa emas sebanyak yang mereka bisa dan membantu mereka dengan pasukan untuk memberikan jalan yang aman. Karna juga memerintahkan para pemimpin pasukannya bahwa sisa kekayaan yang masih tersisa akan digunakan untuk membangun bendungan dan melaksanakan skema kesejahteraan bagi negaranya. Arjuna yang masih berdiri dan menyamar sebagai seorang Brahmana, ia melangkah maju untuk berkata. Arjuna bertanya kepada Karna, mengapa Karna membiarkan orang kaya juga mengambil koinnya? Karna kemudian menjawabnya bahwa koin itu bukanlah miliknya.
Siapakah Karna yang bisa menghentikan penduduk desa yang membutuhkan untuk mengambil koin itu? Mungkin mereka semua sudah mengalami penderitaan yang amat sangat. Karna juga mengatakan bahwa siapa dirinya yang bisa menghakimi penduduk desa. Jika Dewa Krishna ingin mereka memiliki semuanya, biarkan mereka memilikinya dalam jumlah yang begitu banyak. Dengan cara ini, bahkan tanpa menyumbangkan kekayaan dengan tangannya sendiri ataupun tanpa mengambil kerugian, dia meyakinkan bahwa harta itu digunakan dengan benar. Arjuna yang berdiri di samping Krishna, ia sangat kagum akan kemurahan hati Karna. Arjuna juga mengagumi bagaimana cara Krishna mengajari pelajaran yang begitu penting pada dirinya. Ingatlah selalu bahwa kekayaan yang ada di dunia ini bukanlah milik kita selamanya. Semua yang kita miliki yang ada di dunia ini adalah sebuah titipan yang bisa diambil kapanpun ia mau. Nah sobat, demikian cerita kali ini. Semoga kalian menyukainya. Jangan lupa like dan share di sosial media kalian. Sampai jumpa pada video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu bahagia dan salam Rahayu. तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र।